Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Julianto Pasaribu dengan NIM 121110024 dari Politeknik Industri kelas A atau kuliah Stadium General. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul kelima, yaitu modul terakhir dari materi Stadium General saya yang saya dapatkan dari Elsevier Research Academy. Di sini modul 5 tersebut memiliki judul yaitu Communicating Your Research. Dalam modul kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya dapatkan atau bisa disebut sebagai resume dari materi-materi yang sudah saya tonton di web Elsevier Research Academy. Sebelum masuk ke materi-materi yang saya bahas, di sini saya akan melampirkan topik-topik yang mungkin akan saya bahas dalam materi dalam video tersebut. Dalam video ini, yang pertama adalah sex and gender, dan yang kedua dilanjut oleh social impact, yang ketiga ada ensuring visibility, dan yang terakhir ada inclusion and diversity for research. Apa itu communicating your research? Communicating your research artinya adalah salah satu bentuk research tahap kelima yang di dalamnya berkaitan menggunakan pendefinisian masalah seperti penyusunan rencana penelitian. Dalam communicating your research ini ada 4 materi yang akan saya bahas, yaitu tentang sex and gender, social impact, ensuring visibility, dan inclusion and diversity for researchers. Selain keempat topik-topik tersebut, selain itu di sini kita akan mempelajari yang pertama adalah what is empathy atau apa itu empati. Lanjut dengan definishing your research question, interviewing, and journal mapping. Oke, next kita masuk ke topik pembahasan yang pertama yang saya sebutkan tadi, yaitu sex and gender. Mengapa sex and gender itu penting dalam sebuah penelitian? Berdasarkan video dari Elsevier Research Academy yang sudah saya tonton dan saya ikuti, jenis kelamin dan dimensi gender penelitian seks atau klasifikasi biologi individu sebagai laki-laki, perempuan, atau intersex berbeda dari konsep gender, sikap, dan perilaku sosiokultural yang kompleks. Dalam konteks tertentu, dianggap berasal dari feminitas atau maskulinitas. Ketika sebuah penelitian gagal memperhitungkan faktor-faktor ini, variabel yang berkontribusi pada hasil dapat diabaikan, dan penelitian dapat dilaporkan kesimpulan yang salah. Atau penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang salah, melenggangkan kesenjangan pengetahuan, menciptakan perbedaan, atau memperburuk ketidaksetaraan yang ada. Meskipun seks dan gender adalah konsep yang berbeda, mereka tetap berinteraksi dengan cara yang dapat memiliki konsekuensi yang berarti. Topik selanjutnya yaitu social impact. How to build empathy in research. Empati merupakan kemampuan unik manusia untuk merasakan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, frustasi, kesedihan, kegembiraan, kecemasan, sakit hati, atau kelaparan orang lain, seolah-olah mereka mengalaminya sendiri. Mengapa kita belajar tentang empati? Apa itu pentingnya empati? Yang pertama, memberikan kita kemampuan untuk melihat dan merasakan dunia dari dunia orang lain yang kita lihat tersebut. Selain itu, kita juga merasakan dunia dari orang terkait dengan peningkatan pemikiran kritis, kreativitas, imajinasi, dan motivasi. Hal tersebut didukung dalam sebuah video tentang social impact dalam Research Academy dari Elsevier. Ada beberapa empati dalam penelitian biasa.
Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama, empati dikembangkan melalui teknik kualitatif yang refleksi dan mendalam. Yang kedua, empati menghargai pengetahuan yang mendalam untuk mengidentifikasi dan menerapkan solusi yang berarti. Yang ketiga, peningkatan dan kesadaran pemahaman. Dan yang terakhir adalah empati akan mempengaruhi perubahan-perubahan yang akan kita lakukan. Why to write a lay summary? Contoh outline lay summary itu seperti di atasnya atau yang paling awal adalah introduction, berisi tentang pendahuluan, pengenalan, dan latar belakang. Selanjutnya dilanjutkan dengan purpose atau bagaimana tujuan atau apa-apa tujuan kita dalam membuat sebuah summary. Yang ketiga adalah description of study atau kita mulai menjelaskan apa-apa saja yang kita tuliskan dalam penelitian kita. Dan yang terakhir adalah summary of findings atau kesimpulan. Topik selanjutnya yaitu ensuring visibility. To create Dalam ensuring visibility ini, kita dapat mengetahui beberapa topik yang kita butuhkan dalam sebuah visibilitas. Yang pertama, temukan jurnal yang tepat. Memilih jurnal dengan ruang lingkup yang tepat untuk makalah kita adalah langkah yang penting yang paling utama. Itu sebagai referensi dalam kita menulis makalah agar makalah kita dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Yang kedua adalah publikasikan. Setelah artikel kita diterima, biasanya artikel tersebut akan dapat diakses beberapa hari melalui Science Direct platform terkemuka seperti Elsevier untuk literatur ilmiah, telaah, sejawat. Yang ketiga, buat dia mudah ditemukan. Kita dapat meningkatkan jangkauan artikel dengan meningkatkan daya tarik ke mesin telusur seperti Google, web, atau kecanggihan-kecanggihan teknologi sekarang. Jadi intinya, jurnal kita akan dapat ditemukan jika jurnal kita menarik dan memiliki daya tarik tersendiri. Selanjutnya adalah perkaya artikel. Dengan mendukung formal digital baru yang biasanya digunakan dalam penelitian modern, pengayaan ini menyempurnakan tampilan outline artikel kita dan menawarkan wawasan yang lebih baik kepada pembaca. Yang terakhir adalah promosikan artikel. Ada berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk memudahkan pembaca mengetahui dengan cepat apakah penelitian kita relevan dengan kebutuhan dan minat mereka. Yaitu dengan mempromosikan di media informasi seperti media sosial, googling, dan lain-lain. Adapun cara-cara yang mempermudah pembaca untuk menemukan dengan cepat temuan kita, yang pertama adalah mendaftarkan nama domain atau nama yang sering digunakan. Yang kedua, mendapatkan hosting untuk situs web. Kita butuh menjadi host atau penulis dalam situs web tersebut. Yang ketiga, kita membuat situs web tersendiri kita. Yang keempat, informasi kita harus mengetahui informasi-informasi apa saja yang harus kita sertakan dalam web yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya adalah menyiapkan situs web. Setelah kita membuat situs web tersebut dan menambahkan informasi-informasi yang dibutuhkan, kita harus menyiapkan situs web tersebut sebelum pada akhirnya kita akan menyiarkan web tersebut. Setelah semuanya selesai disiapkan, kita akan menyebarkan situs web kita di jaring media sosial atau media informasi lainnya. Dengan menyiarkan situs web kita, orang-orang akan dapat lebih mudah untuk menjangkau dan mencari apa yang unik di web kita tersebut. Selanjutnya kita perlu menjangkau situs web tersebut untuk memastikan apakah situs web tersebut dapat dijangkau oleh orang lain. Topik selanjutnya adalah inclusion and diversity research.
Di sini kembali lagi membahas tentang bagaimana mengintegrate sex, gender, and intersectional analysis into research. Topik pertama adalah membedakan jenis kelamin dan gender. Memasukkan gender dan analisis ke dalam desain penelitian itu akan perlu jika diperlukan dan dapat menghasilkan hasil dan metode penelitian yang lebih baik. Oleh karena itu, jenis kelamin dan gender sudah seharusnya dibedakan agar mempermudah kita dalam menghasilkan dan mendapatkan metode penelitian yang lebih baik. Selanjutnya adalah membedakan jenis kelamin dengan gender. Masih lanjut tentang membedakan jenis kelamin dan gender. Gender mengacu pada faktor psikologis, sosial, dan budaya yang membentuk sikap, perilaku, stereotip, teknologi, dan pengetahuan. Gender mencakup 3 dimensi yang saling berhubungan. Nama gender mengacu pada aturan yang diucapkan dan tidak diucapkan dalam keluarga, tempat kerja, lembaga, atau budaya global yang mempengaruhi individu. Topik selanjutnya yaitu mengurangi bias gender dalam AI. Karena kecerdasan buatan menjadi lebih umum dalam kehidupan sehari-hari, bias semacam itu jika dibiarkan dan tidak diperbaiki dapat meningkatkan ketidaksetaraan sosial. Memahami cara kerja gender dalam konteks algoritma membuat peneliti membuat keputusan berdasarkan informasi tentang cara kerja di masyarakat dan merancang produk yang lebih aman. Bias gender dalam AI juga membantu kita untuk membedakan kebutuhan gender setiap orang tanpa harus selalu mempertimbangkan jenis kelamin dalam gender dalam sebuah artikel tersebut. Oke, begitu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, namun sebelumnya saya ingin mencoba meresum atau menyimpulkan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi berdasarkan PPT yang sudah saya buat. Dari PPT yang saya sudah buat, dapat disimpulkan bahwa laporan penelitian merupakan tahapan atau urutan kegiatan yang dilakukan sebelum memulai penelitian. Pada fase ini, kita diberitahu untuk menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan desain yang efektif agar mempermudah kita menyelesaikan penelitian. Kita juga diberitahukan tentang bagaimana membedakan tentang sex and gender, yang dimana hal tersebut akan membantu kita dalam mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan benar. Untuk memudahkan penyelesaian penelitian, perlu juga dibuat instruksi kerja yang tepat agar waktu penelitiannya terencana dengan baik dan tujuan penelitiannya tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Agar pekerjaan dapat berlangsung secara efektif, maka perlu diberikan arahan umum berupa alur kerja yang efektif, cara-cara atau tips yang sesuai, dan yang dapat menangani semua hal-hal yang akan kita pelajari dan yang akan kita kuasai. Selain itu, 4 tahap yaitu sex and gender, social impact, ensuring visibility, dan inclusion yang disebut tadi dapat membantu kita melakukan pendefinisian atau penjelasan yang berasal dari 4 aspek tersebut. Yang dimana pendefinisian tersebut bertujuan untuk menekankan pentingnya komunikasi dalam penelitian kita agar penelitian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik pula. Selain itu, pendefinisian persoalan sangat penting sebab seluruh fase lain dari proyek penelitian dilaksanakan untuk menyampaikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada yang menjadi latar belakang kita dalam menulis artikel tersebut. Oke, sekian hal yang dapat saya sampaikan yang sudah saya dapatkan berdasarkan video Stadium General dari situs Elsevier Research Academy. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan.
dari penyampaian saya berdasarkan PowerPoint. Mohon dimaafkan. Saya Julianto Pasaribu pamit undur diri, dan untuk menutup saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.